Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Pejuang Rupiah, di mana channel ini membahas tentang cryptocurrency eh, atau airdrop kedepannya ya. Di sini kita bagaimana cara menambang koin atau cara mengairdrop, nanti akan ada video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mampir ke channel Pejuang Rupiah atau baru melihat atau mungkin baru menemui channel ini, jangan lupa ya, saya minta dorong saya minta bantuannya untuk like, komen, dan mensubscribe serta mengaktifkan loncengnya agar channel Pejuang Rupiah ini bisa berkembang dan saya sebagai konten kreatornya bisa semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan di sini saya akan membahas bagaimana agar kita lolos KYC ya. Nah, di sini syarat agar lolos KYC, pertama kita harus menyiapkan atau memenuhi persyaratan-persyaratan dari atau yang diminta dari core team itu sendiri ya. Pertama kita bisa kita buka garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Nah, kita klik. Nah, di sini kita lihat profil kita ya. Nah, kita klik profil kita. Nah, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa lolos KYC. Dan faktor utamanya ya, kita harus punya identitas ya, bisa KTP, bisa SIM, dan juga bisa password. Tapi untuk persyaratan selain identitas, yang pertama yang di akun kita itu yang harus kita siapkan, ini usahakan dari keempat yang diminta oleh core team nih harus bisa terpenuhi semua. Kalau misalkan empat-empatnya terpenuhi semua, itu sangat bagus ya, itu sangat bagus. Tapi kalaupun tidak terpenuhi semua, itu tidak jadi masalah, karena yang namanya syarat keempat ini adalah hanya sebatas syarat, tapi tidak mutlak untuk lolos tidaknya kita KYC. Karena kalau KYC itu yang pertama kita hanya menyiapkan ID kita ya, ID kita, KTP kita, paspor kita, atau bisa juga SIM ya. Di sini kenapa ini syarat? Karena syarat tapi tidak wajib ya. Keempat syarat ini tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Dikarenakan, nah di sini pertama saya akan membahas yang namanya verifikasi nomor telepon ya, atau nomor HP. Di sini nomor HP memang harus diverifikasi ya, terus Facebook harus juga diverifikasi, terus email harus diverifikasi, terus kata sandi harus diverifikasi. Terus gimana bang kalau punya saya nomor handphonenya belum terverifikasi, hanya Facebook saja yang diverifikasi? Itu nggak apa-apa, itu cukup ya, cukup di antara nomor HP atau Facebook salah satunya itu sudah terverifikasi, itu sudah cukup gitu kan. Wah, ataupun sebaliknya, saya nomor telepon aja yang sudah diverifikasi, Facebooknya belum bang, ya itu juga nggak apa-apa, itu cukup ya. Tapi kalau misalkan dua-duanya bagus, dua-duanya terverifikasi, itu sangat bagus ya. Kenapa? Karena fungsinya kedepannya suatu saat kalau akun kita bermasalah, kalau nomor telepon ini sudah terverifikasi dan nomor Facebook kita sudah terverifikasi, maka kita bisa bisa melogin kembali atau menyambung atau bisa mengambil kembali akun kita ya, kalau misalkan suatu saat ada masalah. Jadi otomatis sebenarnya nomor telepon sama verifikasi Facebook ini adalah untuk mengamankan akun kita ya, kalau kedepannya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau alamat email ya ini harus karena
namanya email ini suatu perkara yang sangat penting. Kalau ada informasi apa-apa ini larinya ke email, makanya email ini harus terverifikasi. Nah, kalau antara nomor telepon dan Facebook itu bisa salah satunya terverifikasi, dan kata sandi juga. Nah, ini harus terverifikasi karena apa? Yaitu tadi kalau misalkan ini fungsinya buat keamanan akun kita. Fungsinya itu aja sih sebenarnya menurut pengamatan saya ya. Ini pengamatan saya, hasil analisa saya. Fungsinya verifikasi nomor telepon, Facebook, alamat email, dan kata sandi itu menurut kebanyakan orang katanya harus menjadi syarat lolos KIC ini harus terpenuhi semua. Emang iya, emang kalau misalkan terpenuhi emang iya nggak apa-apa, bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan HP kita bermasalah atau ada kendala yang membuat salah satu di antara ini tidak terverifikasi, itu tidak jadi masalah ya sobat-sobat pejuang rupiah. Ini tidak jadi masalah. Yang penting KTP kita atau SIM kita, atau kalau kita sering keluar daerah, nah itu punya paspor, nah itu fotonya jelas dan segala bentuk tampilan kata-kata atau segala macam yang tertera di identitas itu jelas. Nah, itulah syarat mutlak KYC itu sebenarnya di kartu identitas kita. Kalau misalkan seperti nomor telepon, verifikasi Facebook, atau alamat verifikasi email, kata sandi, itu hanyalah untuk mengamankan akun kita kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya ya sobat-sobat. Itu menurut analisa saya ya. Untuk sobat-sobat yang baru mengetahui atau baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini, jangan lupa support dan dukung channel Pejuang Rupiah ini agar bisa berkembang ke depannya, dan saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya, bagaimana cara ini, cara itu, dan bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, untuk sobat-sobat pejuang rupiah, mungkin ada yang bertanya, wah videonya singkat amat bang, ada yang kurang jelas. Nah, itu bisa ditanyakan atau bisa komen di kolom komentar ya. Nah, bagi sobat-sobat pejuang rupiah yang baru mampir juga, kebetulan belum bergabung ke Pin Network ya, segera ambil kesempatan ini karena sebentar lagi Pin Network ini akan mainnet atau akan ada harganya di market ya, akan ada harganya di market. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Segeralah bergabung kepada orang yang mengajak ya. Kalau ada orang yang mengajak teman kita, saudara kita untuk bergabung di Pin Network, silahkan ikut aja ya. Nah, tapi bagi sobat-sobat pejuang receh yang sobat-sobat pejuang rupiah yang baru menemukan channel ini, kebetulan belum bergabung, kalau tidak keberatan silahkan menautkan kode undangan saya, yaitu PPN83 ya, PPN83 jangan lupa. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, semangat pagi.